Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agian Frida Rizky, kelas TMM 1A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah web, yaitu membuat sebuah web profil desa. Terutama kita aktifkan dulu examnya. Jika sudah aktif, kita add-kan saja. Kemudian kita buka sublimenya. Nah, langsung saja kita menggunakan sintak HTML agar lebih mudah. Untuk itu kita save terlebih dahulu. Di sini foldernya sudah saya buat, jadi kita tinggal simpan saja di folder sini. Nama foldernya web desa. Kita save. Kemudian ya yang seperti saya bilang tadi, kita masukkan sintak HTML. Kemudian di title kita masukkan Desa Lumbang. Dan di sini back color artinya background color. Saya di sini memilih light blue. Nah, kalau H3 ini fungsinya sebagai heading. Kalau alikin ini untuk kita menentukan mau apa, rata kiri, rata kanan, maupun tengah. Dan kalau HR gunanya untuk sebagai pembatas. Dan pembatasan ini saya akan beri warna putih saja. Nah, kalau fungsi height di atas itu adalah sebagai tinggi dari pembatas tersebut. Nah, di sini saya menggunakan tag href untuk memasukkan link website untuk lebih mempersimpel tampilan awalnya. Nah, langsung saja, ini tahapnya sama. Jadi ini saya cepatkan sedikit. Jangan lupa tag yang sudah kita buat harus kita tutup kembali. Di bawahnya juga saya kasih garis pembatas, warna dan juga ketebalannya sama. Dan tag pre ini gunanya untuk agar teks yang kita buat berurutan ke bawah. Saya beri di tengah. Nah, setelah itu kita akan memasukkan heading 3. Di sini saya tulis Desa Lumbang.
kemudian heading 4. Nah, agar isinya tidak perlu kita ketik lagi, saya ambil di Word yang sudah saya ketik terlebih dahulu. Jadi kita tinggal copy paste saja. Kemudian kita tutup heading 4-nya. Lalu di sini saya ingin membuat tabel. Nah, di sini saya ingin membuat kotak 1 di tengah dan TR fungsinya untuk membuat baris pada tabel, kemudian TH untuk membuat judul pada kolom. Jadi di sini judulnya adalah dan juga saya ingin beri background warna white di dalam tabel. Kemudian judulnya lumbang. Nah, ini sengaja saya cepatkan karena prosesnya juga sama agar lebih mempersingkat waktu. Nah, kalau untuk mengisi data dusun, di sini saya juga akan memasukkan tag ul yang fungsinya untuk membuat tampilan daftar menggunakan simbol seperti bulat. Karena jumlahnya lebih dari 1, jadi saya menggunakan tag ul agar ada simbol. Dan fungsi tagly untuk menentukan berbagai item yang ingin kita tampilkan. Ini saya percepat lagi karena prosesnya juga sama. Di dalam pendidikan juga lebih dari 1, jadi saya menggunakan tag ul dan juga tagly. Kesehatan juga lebih dari 1. Kemudian ada keagamaan juga. Jika sudah selesai, kita tutup tagnya. Di sini saya masukkan lagi H3, heading 3. Nah, saya masukkan tag table di sini karena saya ingin membuat kotak lagi. Yang di sini border colornya saya ingin warna putih dan juga ketebalannya
40. Nah, di sini saya masukkan lagi tag tr-nya dan juga tag th. Kemudian saya masukkan judul. Nah, kalau tag imgsrc ini fungsinya untuk mencari tempat foto tersebut kita simpan. Di sini saya masukkan gambarnya 3. Dan di sini fungsi height dan width-nya yaitu adalah ketinggian dan juga kelebaran. Kalau tag BR ini fungsinya untuk memberikan jarak per baris. Kemudian saya masukkan lagi judul baru yaitu kontak. Nah, jika sudah selesai coding, kita tes lihat di localhost, yaitu kita buka Google Chrome dulu. Tidak lupa tadi codingannya kita save terlebih dahulu juga. Nah, lalu kita buka yang Desa Lumbang. Inilah dia tampilannya yang kita buat tadi. Galeri desanya ada 3 dan kontaknya juga ada di bawah. Mudah bukan? Kemudian kita lanjut ke membuat codingan kedua, yaitu sejarah. Seperti biasa, new file, kemudian kita simpan dulu. Kita beri nama. Kemudian tidak lupa kita beri .html, save. Di sini saya masukkan dulu seperti biasa juga, kita tinggal masukkan sintak HTML. Kemudian judulnya di sini sejarah desa sejarah desa aja. Kemudian backgroundnya juga light blue, sama seperti sebelumnya. Tidak lupa juga kita masukkan tag BR dan juga saya ingin ada tabel juga. Caranya juga mudah, sama seperti sebelumnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi.
Nah, untuk tag P ini untuk membuat paragraf, dan style teks align ini untuk mengatur perataan pada konten table. Kemudian isinya di sini akan saya kopas lagi. Jika sudah, kita lanjut ke yang di bawah lagi. Caranya sama. Saya kopas lagi. Nah, jika sudah selesai, inilah dia tampilannya. Di sini saya masukkan, sudah saya save. Kita buka. Nah, inilah dia tampilannya. Simple kan? Nah, sekarang kita lanjut ke codingan ketiga, yaitu visi dan misi. Seperti biasa, kita save dulu. Saya masukkan tag BR agar ada jarak. Kemudian kita di sini akan membuat tabel lagi. Border ini untuk mengatur garis tabel. Kalau border color ini kita akan memberi warna pada garis yang akan kita buat. Di sini saya pilih warna hitam dengan ketebalannya 15. Nah, fungsi tag call span di sini untuk menggabungkan beberapa kolom. Lalu kita ulangi lagi. Kita beri paragraf. Kita kopas lagi. Nah, jika sudah selesai, kita buka di localhost lagi. Nah, inilah dia. Pakai table.
Lanjut ke codingan keempat. Di sini saya akan membuat biodata kepala desa seperti yang tadi lagi, kita ketik sama. Saya masukkan jarak BR-nya 2 agar lebih jauh. Kemudian di sini saya akan membuat tabel lagi. Background-nya warna putih. Jadi di sini kita masukkan lagi seperti kegiatan sebelumnya. Caranya juga sama, mudah. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kita masukkan saja data-data penduduk yang akan kita masukkan. Kemudian saya masukkan tabel lagi di sini untuk memasukkan gambar. Caranya juga sama seperti tadi, pakai tag image, tag TRTH-nya juga tidak lupa. Jika sudah selesai, mari kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu. Nah, inilah dia. Kemudian kita lanjut ke codingan ke 5, yaitu data penduduk. Kita beri heading dulu ataupun judul, yaitu dengan judulnya di tengah, yaitu judulnya daftar isian. Kemudian di bawahnya lagi kita tulis sama. Yaitu tingkat perkembangan
Lalu tinggal kita buat saja tabelnya lagi seperti tadi. Di sini akan saya percepat lagi prosesnya agar lebih cepat. Nah, jika selesai kita lihat hasilnya, kita refresh lagi. Kemudian kita buka data penduduk. Nah, inilah dia tampilannya teman-teman. Semoga mudah dipahami ya. Nah, ini adalah codingan yang terakhir, yaitu struktur organisasi. Backgroundnya juga sama, saya ingin backgroundnya juga warna light blue. Kita tulis judulnya, yaitu struktur organisasi kantor Balai Desa Lumbang. Di dalam tabel nanti akan ada gambar, jadi di sini saya akan buat tabelnya terlebih dahulu. Barulah kemudian saya masukkan gambarnya. Lalu di sini gambarnya ada 2, maka di bawahnya lagi kita tulis yang sama, tapi gambarnya berbeda. Jangan lupa kita masukkan tagnya di sini untuk websitenya, lalu kita buka. Nah, beginilah kira-kira hasilnya teman-teman. Jadi inilah dia tampilannya. Ada galeri desa, ada kontak, dan juga sedikit tabel yang mendefinisikan sebuah desa Lumbang. Ini sejarah desa Lumbang. Kemudian kita buka link visi misi, kita klik saja maka akan keluar. Kemudian biodata kepala desa, data penduduk, dan juga struktur organisasinya. Baik, itulah dia sebuah penjelasan bagaimana caranya kita membuat sebuah web. Salah satunya membuat web desa. Mudah bukan?